Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuhā wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adnima aw udnama aw ajhala aw yajhala anayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya muti'an bila misal falakal hamdu wa lakal minnah wa lakas syarahu ala kulli hal wa maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alul warisa minna rabbana atim lana nurana wa khil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bisanatil muttasil ila Imam Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Babu Ihya'il Mawad. Ihya menghidupkan al-mawad, tanah-tanah yang tidak berfungsi, tanah-tanah yang mati. Bagian daripada Islam mengatur jangan ada tanah-tanah yang tidak bermanfaat. Kalau ada tanah-tanah yang bero, itu harus seperti apa? Dimanfaatkan. Apalagi tidak ada pemilik, maka
seorang bisa dengan memakmurkannya, hidupkannya akan menjadi haknya. Terus bagaimana ketentuannya? Nanti kita pelajari beberapa hadis. Artinya itulah Islam ya. Mengajarkan tidak ada sesuatu kecuali harus bermanfaat. Ibadah migunani itu meraping lian itu adalah termasuk ibadah yang justru lebih cepat mendekatkan seorang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan migunani awake dhewe. Migunani tumraping liyan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hadis yang pertama an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya, dari Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ammara ardan, barang siapa memakmurkan tanah, menghidupkan tanah, laisat li ahadin, yang tanah itu tidak milik seorang pun, bahwa maka man ammara ahaqqu biha, itu lebih berhak dengan tanah itu sendiri. Qala Urwatu wa qadha bihi Umaru, dan menjadi ketentuan hukum qadha bihi dengan terkait dengan masalah Ihya'ul Mawad ini, takmir Mawad ini, Umar fi khilafatih. Jadi Sayyidina Umar di masa kekhilafahan beliau. Bagaimana Sayyidina Umar pada waktu kemudian betul-betul urusan tanah ini menjadi urusan negara, agar tanah-tanah memang tidak bro. Itu diurusi betul oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dikatakan qala al-Khattabi idza arada ihya'aha bidarin, cuman cara untuk memakmurkannya itu ya macam-macam, umpamanya hanya untuk membuat rumah umpamanya, karena tanahnya bero, tidak berfungsi, tidak ada pemiliknya, fala yamliku, maka tidak bisa memiliki hatta yabniya hawalahi, sampai ia harus membangun betul tanah itu berupa rumah. Kemudian wayuskif, dan sekaligus di situ ada rumah pun juga rumah yang ada atapnya. Wa in arada bustanan, kalau mengendaki menjadi kebun, Babi ayu hawita wa yasukal anhar, jadi memberikan pakar-pakar khusus, wa yasukal anhar, dan kemudian buktinya kalau ada air sungai, mengalirkan air sungai itu kepada kebunnya itu. Wa yaghris, dan menanamnya. Wa yurattib lahu ma'an, mengatur airnya. Wa in arada zira'ah, kalau memang untuk pertanian, fa bi ayashma'at turab mukhitan biha, ini digarap betul ya, ini wa yaghris wa yazra', dikerakal, ditanami. Ini maknanya jadi sangat luas maknanya, bagaimana seorang harus memakmurkan bumi karena bro, tidak ada pemilik dan juga tidak ada manfaat, itu harus ya. Kalau sudah demikian maka kemudian dia bisa berhak memilikinya. Semuanya kembali kepada firman Allah dalam surat Ar-Rum. Jadi supaya tahu saja, ketika Al-Quran disebutkan oleh Allah, ma farratna fil kitabi min syai', di Quran ini tidak ada sesuatu pun yang saya tinggalkan terkait dengan kehidupan. Semuanya ada, mengatur kehidupan ada. Jadi semuanya memang
telah disampaikan oleh Al-Quran, cuman sifatnya secara global, ya. Jadi kemudian yang menjelaskannya seluruhnya adalah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada berkaitan dengan masalah pertanahan, apa ayatnya gitu ya, ada. Pertanian apa ayatnya, industrian apa ayatnya, teknologi kemajuan apa ayatnya, semuanya ada. Cuman sementara penguasaan seluruhnya ini sedang diambil alih oleh orang-orang non-Islam. Ketilkan ayyam nudawiluha bainan nas. Mestinya kita kembali merujuk pada bagaimana Rasulullah mengatur dunia ini, ya, yang kemudian dibuktikan dengan namanya al-khilafah ala manhajin nubuwah, ya, yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Perkembangan dunia seperti apa, apalagi zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya merujuk kepada sistem Al-Quran. Jadi mestinya begitu dimaklumi, dan sampai kemudian sistem khilafah walaupun kemudian berganti pada sistem dinasti, apapun tetap merujuk kepada aturan Islam. Terus kapan kemudian diambil alih kembali firman Allah, memang begitulah perjuangan. Yaumun lana wa yaumun alaina, satu saat untuk kita, satu saat juga untuk selain kita. Tapi insya Allah akan kembali pada kita kembali. Karena Allah berfirman, wa annal arda yarisuha ibadiyus salihun, bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang saleh. Di saat kemajuan di dunia dibuka oleh Allah segala-galanya, akhirnya juga kembali kepada kaum muslimin yang menguasai. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis Rasulullah. Dan sekarang kita lagi di posisi yang bawah, di posisi dikuyo-kuyo, di posisi yang kita jadi betul-betul Quran ini tidak dianggap sama sekali. Jadi jauh-jauh Rasulullah sudah mengatakan di Quran, dengan nanti Rasulullah memang ya harus begitu. Jadi Rasulullah sudah menerapkan betul, selesai sudah, seluruhnya sudah selesai disampaikan, sampai Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan telah mencetak namanya kader-kader yang memang betul-betul membuat Islam ini jadi tuntunan dari semua, dari seluruh aspek kehidupan, mulai kehidupan pribadi sampai kehidupan bernegara. Kemudian sahabat mendapatkan gelar radhiyallahu anhum kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya. Itu adalah jelas Rasulullah sudah menyelesaikan semuanya. Tetapi begitulah kemudian, dari kapan sudah dunia sesempurna mungkin dengan aturan Allah, kemudian idza tamma syai'un naqas, begitulah sunnatullah. Kalau sudah pada puncaknya, kemudian terus berkurang. Kalau tidak begitu tidak ada kiamat. Ya, sunnatullah berjalan. Idza tamma syai'un naqasa. Kalau sudah kapan pada puncaknya, dan mulai turun. Ini sunnatullah berjalan di atas bumi. Kapan seorang juga kapan punya dalam puncak usahanya, masya Allah. Setelah itu kemudian turun. Kapan ada namanya warung laris sih, masya Allah, bareng, turunnya. Semuanya begitu. Kapan punya namanya restoran, masya Allah, rame nih. Ya orang itu terus, akan terus apa? Kamu lihat kapan orang pada masa jayanya, setelah itu kemudian turun, bahkan bisa tenggelam. Tapi untuk Islam akan dikembalikan lagi oleh Allah Taala berkuasa.
justru kemudian yang justru meramaikan dunia ini apa kalau bukan Islam, memakmurkan dunia ini apa bukan Islam. Surat Ar-Rum ayat 9, awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak berjalan di atas bumi ini kemudian mereka melihat kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat daripada orang-orang sebelumnya. Dari kapan mulai dunia ini betul-betul oleh manusia dibuat seperti apa? Artinya kita bisa kembali sejarah bersejarah, Fir'aun dengan kejayaannya, Namrud dengan kejayaannya, kaum Ad dengan kejayaannya, kaum Samud dengan kejayaannya. Ada namanya kejayaan Mesir kuno. Orang Jawa juga punya kejayaannya di zaman siapa? Zaman Majapahit. Tapi itu pun kalau Borobudur itu sebelum Majapahit apa? Berarti punya kejayaan ini orang Jawa ya. Sampai bisa membangun bangunan sebesar itu. Saat dimana belum seperti sekarang dengan segala prasarana-sarana yang cukup. Tapi cukup berarti orang Jawa pun Masya Allah ya. Kan ini menunjukkan kemakmuran bumi oleh orang-orangnya. Sehingga sebagai peninggalan budaya-budaya. Tapi cuman kembalinya kalau semuanya artinya apa artinya? Kalau bukan tunduk pada aturan Allah, semuanya kemudian oleh Allah SWT dibuat begitu ada azab sedikit pun sudah hancur dulu. Selesai sudah. Fir'aun hancur, Samud luluh, hancur dulu. Semuanya hancur dulu. Karena Allah mengatakan kanu asyadda minhum quwwatan. Justru mereka dulu itu jauh lebih sangat tinggi kekuatannya. Wa asarul ardo, dan mereka mengolah bumi. Wa asaru mereka mengolah bumi. Wa amaruha aksara mimma amaruha, dan mereka memakmurkan bumi jauh lebih banyak bagaimana cara mereka memakmurkannya. Ukurannya adalah karena waktu itu belum semaju seperti sekarang ini, Allah memberikan kemajuan, tapi itu pun sudah pada tingkat yang luar biasa. Gunung-gunung dibuat menjadi rumah dan sebagainya. Waja'adhum rusuluhum bil bayyinat, datang pada mereka para utusannya dengan jelas-jelas ini seluruhnya ada bukti nyata yang semuanya adalah ajaran daripada Allah, karena mereka pada ada itu. Tapi tahu-tahu mereka tidak taat kepada Allah. Akhirnya kemudian terjadilah namanya bencana, azab yang luar biasa. Akhirnya semuanya walaupun semaju apapun, tapi artinya akhirnya tidak ada apa-apanya, selesai sudah. Dibuat oleh Allah ada azab sedikit saja sudah hancur dulu. Fama kana Allah tidak pernah buat zalim pada mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, tapi adalah mereka atas diri mereka berbuat zalim sendiri. Salahnya mereka sendiri. Artinya mestinya apapun dalam dunia dalam kemajuan ya. Tanpa kemudian merujuk kepada Al-Qur'an ya, akhirnya waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa may yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Jadi kufur, fisik dan zulm itu justru adalah yang berjauhan dengan Allah, harus menerima konsekuensi daripada al-fisku wa zulmu wal kufru ya. Jadi Indonesia Masya Allah apa sih gak ono ya, tapi kezaliman ada di mana, kefasikan ya akhirnya gak mari-mari fakiri. Mestinya Indonesia ini disebut jannatul dunya, Masya Allah, surganya dunia. Tapi ukuran kemudian kembali kepada Allah, kembali kepada negara itu menerima sendiri apa tidak dengan aturan Islam. Sementara Rasulullah sudah berkata gambarannya nanti
di yaumil qiyamah wa qala ar-rasulu inna qaumi ini Rasulullah sendiri. Nanti kemudian Rasulullah juga matur sama Allah. Ya, kaum saya sendiri juga ya Allah. Apakah kaum saya ini kaum ini namanya umatud dakwah, apakah umatul ijabah? Umatud dakwah itu berarti karena wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, maka umat sekarang ini jadi umat Muhammad. Ya. Cuman umat yang terus masih tetap harus dakwah ini berjalan. Mereka nggak menerima. Kalau ataupun juga mayoritas kaum muslimin satu contoh ternyata juga tidak menerima akan ketentuan Allah, ya. Karena ada hukum-hukum terkait dengan bagaimana negara punya hukum. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan inna qaumit takhadu hadzal qur'ana mahjura. Mahjura itu ini ada rasa tak perlu Quran itu ora direwes, ora dianggap ono kepentingan, ya. Sama sekali, ya. Inna qaumit takhadu hadzal qur'ana mahjura. Ini dari mulai istilah, jangankan menerapkan hukum, sampai juga kalau kemudian seorang muslim tidak bisa baca Al-Quran itu namanya juga mahjura, ya. Karena kembali pada 5M pertama membaca, yang kedua memahami, terus mengamalkan, terus memperjuangkan. Kemudian jadi seorang muslim tidak bisa baca Al-Quran itu ya namanya orang tak perlu. Nah, ini ya otomatis suatu tanggung jawab. Jadi kalau Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana wa bidzikri, itu sudah saya mudahkan itu Quran. Jadi mulai membaca pun juga saya mudahkan. Aturannya sudah jelas. Kok sampai seorang muslim tidak baca Al-Quran? Nanti kalau di kuburan ditanya waman imamuka siapa? Al-Quran kan, ya. Kan ada bocoran pertanyaannya. Man rabbuka wa man nabiyuka. Terus wa man imamuka? Al-Quran. Jadi malaikat yang mau coba orang. Ini istilahnya begitu. Ya malu loh. Kok ukuran memperjuangkan, membaca saja, ya. Membaca saja. Jadi seorang muslim tidak membaca Al-Quran, karena Quran ma farratna fil kitabi min syai', semuanya ada. Artinya jadi jangan-jangan mahjura ini dari mulai hal yang paling dasar dianggap tidak perlu dengan Al-Quran. Apalagi namanya sampai memperjuangkan. Rasulullah dan para sahabat telah memperjuangkan. Ini dapat predikat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Yang ukurannya waktu itu seperti apa dunia belum seperti sekarang ini. Bayangkan sudah bisa menguasai dunia, ya. Yang waktu itu kendaraannya masih apa? Kuda, ya, kuda. Kuda. Terus yang dititik beratkan pada Allah adalah apapun, kalau itu adalah hak manusia untuk memakmurkannya, tapi juga kita harus kembali sayang-sayang. Kalau semakmur apapun, tapi kemudian satu contoh dihancurkan oleh Allah dengan azabnya,
maka tidak ada artinya sama sekali. Kembali kepada karena mereka tidak menerapkan Al-Quran. Jadi kalau ada bab Ihya'ul Mawat, itulah diantara Islam bagaimana mengatur bumi ini jangan sampai tidak dimakmurkan. Maka akhirnya menjadi ada negara maju, negara berkembang, ada negara miskin ya. Salamu dewi. Sementara Amerika, Eropa, negara maju, negara Masya Allah. Indonesia negara apa? Berkembang. Rasulullah bersabda, "Idza qamatil qiyamah." Idza qamatil qiyamah menunjukkan zaman akhir, zaman Allah. Katakan sudah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya Allah memperlihatkan kemanfaatan, kegunaan yang diciptakan olehnya. Jadi orang bisa kemudian mengambil manfaat yang luar biasa. Idza qamatil qiyamah, maksudnya kalau mau sudah terjadi kiamat. Jadi hidup di akhir zaman yang kita alhamdulillah merasakan ini seluruhnya luar biasanya nikmat Allah. Wa fi yadi ahadikum fasinatu nakhlin. Dalam tangan seorang di antara kalian sebatang pohon kurma. Fasilatu nakhlin, sebatang pohon kurma. Fal yazra'ha, maka hendaknya ia menanamnya. Jadi jangan sampai kemudian tidak bermanfaat. Jadi jangan ada tanah tidak bermanfaat. Yang repot ini ada orang yang tuan tanah tapi gak digarap. Itu kedoliman 2 kali itu. Yang sedikit saja kemudian harus dihidupkan. Ini tidak jadi tuan tanah, beli tanah hektaran di Barnoai. Kan mestinya justru dengan punya tanah hektar-hektaran para pejabat itu untuk difungsikan bagaimana memberikan manfaat pada orang-orang untuk bekerja untuk ini, jadi menghidupi masyarakat kan begitu. Tapi cuman beli tanah tok hektar-hektaran kerja apa-apaan. Kezaliman yang luar biasa itu. Kalau ini jangan ada tanah bro, jangan ada tanah kemudian bermanfaat. Itu Islam mengajar begitu. Jadi karena sudah kembali kezaliman, kezaliman ini kemudian bayangkan kalau orang hanya kemudian mengambil tanahnya orang lain, ya, hanya 1 ziro, nanti dikalungkan sampai 7 bumi, 700 bumi. Ini bagaimana siksanya dari Allah. Ini katakan kemakmuran untuk bersifat duniawi, apalagi kemakmuran bersifat ukhrawi. Masya Allah. Makanya saya hubungkan hal ini dengan kata dengan firman Allah, wa amaruha aksara mimma amaruha. Ini kan bersifat duniawiyah. Justru ada yang bersifat al-quwa ar-ruhiyah itu kalau difungsikan Masya Allah. Apa itu memakmurkan masjid. Ini. Kalau ini kita bicara al-quwah al-madiyah. Jadi Ihya'ul Mawat ini
masuk al-quwah al-maddiyah. Jadi Islam bagaimana juga menganjurkan kekuatan finansial ini harus dibangun. Ada yang murni al-quwah ar-ruhiyah. Yang ini kalau dijalankan saja, ya Allah, orang nggak usah bikin negara. Tapi ya sejauh mana kita bisa melaksanakan, ya, itu kan kembali konsep sudah ada Islam. Satu contoh adalah memakmurkan masjid. Kenapa? Memakmurkan masjid. Jadi masjid itu makmur itu konsep Islam seperti apa sih? Ini dibangun dari kekuatan rohiyah, bukan kekuatan madiyah. Namanya waridat mengenai ayat ini. Saya ingin bikin buku konsep Islam membangun memakmurkan masjid, ya, yang barangkali siapa membaca kemudian mudah-mudahan bisa mengamalkan aja, karena di lapangan sudah ada seluruhnya. Innama ya'muru masajidallahi. Pertama adalah man amana billah wal yaumil akhir. Ini satu. Yang kedua, wa aqamas shalah. Yang ketiga, wa ataz zakah. Yang keempat, wa lam yakhsha illallah. Yang jelas dengan adanya masjid, isu namanya masjid jami' adalah untuk bagaimana orang harus berkumpul setiap Jumat sekali untuk sholat Jum'ah. Sudah tentu pasti akan penuh karena hukumnya jelas, ya. Khususnya laki-laki sebagai yang berperan sebagai kepala keluarga dan hukumnya adalah fardu. Makanya kalau 3 kali saja nggak Jumatan, cap munafik. Nggak ada udzur, pasti rame, pasti penuh. Sementara memakmurkan masjid itu justru bukan Jumatan saja yang penuh, tapi mestinya setiap hari 5 kali sholat 5 kali sholat fardu juga penuh. Kan begitu kan. Nah, penuh itu sendiri kalau bukan disifati iman nggak mungkin. Makanya kata Rasulullah, idza ra'aitum man ya'tadul masjid fasyhadu lahu bil iman. Jadi kalau kamu melihat ada seorang membiasakan ke masjid, selalu sholat jamaah di masjid, maka saksikanlah dia dengan keimanannya. Jadi ini katakan fungsi masjid, ya, sebagai fungsi masjid. Jadi pasti yang memakmurkan adalah orang yang beriman. Jadi fi maqamil iman, bukan fi maqamil Islam. Karena maqamul Islam itu bitta'alluq, cuman ada maqamul Islam bitta'alluq. Memang ada keterikatan dengan Islam, tapi sejauh mana belum bisa mengamalkan. Nah, itu namanya maqamul Islam. Ada keterikatan, alhamdulillah jadi seorang muslim. Buktinya kan juga ada muslim KTP, ya.
terikat dengan nama Islam. Ana Muslim tapi belum sempat bisa mengamalkan Islam. Jadi makanya maqamul Islam itu bid ta'alluq. Kalau maqamul iman bid tahalluq. Sudah berakhlak dengan Islam. Jadi gampang aja menyebutkan seorang sudah disebut beriman. Untuk orang kampung, katakan kampung Ketintang nih ya. Gampang. Ini biasa nama masjid berarti mukmin ngono ya. Ini turun biasa masjid Muslim. Ya. Karena ini konsep jama'i ya. Fungsi masjid itu. Jadi gitu aja. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Tandanya, buktinya karena selalu datang ke masjid. Untuk apa? Khususnya apa? Salat jamaah. Bayangkan kalau seluruhnya begitu, Masya Allah ya. Kalau jadi takmir ini konsepnya ya. Cuman insya Allah orang ngerti ya. Sudah jelas itu. Jadi pokoknya kita mengatakan mukmin itu bagi orang per orang gampang. Kalau apa? Selalu datang ke masjid. Ini khususnya bagi laki-laki sudah jadi ukuran. Nah, perempuan kan maklum di rumah ya. Standarnya di sini dulu. Otomatis kalau beriman itu mesti wal yaumil akhir. Karena ukuran hidupnya itu hanya untuk kepentingan akhirat sudah. Karena kehidupannya hakiki itu kan hari akhir. Selalu ingin mengejar namanya ridho Allah, mengejar pahalanya Allah. Apa aktivitasnya seluruh mesti sudah ukurannya ada pahala apakah tidak. Bukankah begitu? Karena dia ngerti kalau ke masjid itu satu langkah itu aja dapat pahala. Satu langkah melebur dosa, satu langkah mendapat pahala, satu langkah melebur dosa ya terus. Sampai baru kemudian ada udur, ini udan ora apa-apa ngono ya. Terus kira-kira sholat kabeh di masjid apa ora? Jelas dah. Makanya Rasulullah dulu bagaimana menggarap para sahabat, memang jamaah semuanya dengan kehadiran, dengan begitu azan dikumandangkan maka kemudian seluruhnya apa meninggalkan apa aktivitas. Satu saat Sayyidina Umar ketinggalan takbir itu pun nelongsoni Masya Allah. Sehingga saya kata Umar, saya harus jual tanah saya sebagai gantinya ketinggalan takbir sama Rasulullah. Orang dendonil. Karena Rasulullah pernah dalam satu saat, jadi orang sudah kumpul seluruhnya di masjid. Itu pun Rasulullah masih, sekarang saya masih mau untuk namanya semacam inspeksi ya ke masyarakat lorong-lorong Madinah aku akan datangi, kalau masih ada nggak sholat jamaah saya bakar rumahnya. Akhirnya dari hadis ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sholat jamaah itu fardu ain. Kalau Imam Syafi'i apa? Fardu kifayah. Ini rada males. Karena kalau sudah ada satu aja sholat jamaah yo dosa gugur kabeh ngono ya. Itu modal pertama itu sudah cukup, sudah menunjukkan bahwa orang per orang sudah disebut mukmin. Itu modal pertama. Sehingga kemudian masjidnya nggak akan mungkin apa sepi. Justru kemudian kenapa justru di akhir zaman
orang-orang kata Rasulullah berlomba-lomba dengan masjid memang dari sisi fisik, Masya Allah, api-api, tapi sing sholat orang tok. Nah, ini berarti kalau sudah begini, jangan lihat masjidnya itu bagus, berarti masyarakatnya religius, ya enggak. Jadi baru kita mengatakan masyarakat religius itu apa? Kalau makmur masjidnya. Masjidnya satu saf juga makmur. Kalau sudah semuanya ke masjid, itu paling enggak menafikan adanya perselisihan lokal. Gak sapa wae wis ora ono NU, ora ono Muhammadiyah, ora ono LDI, ya. Betul? Pusatnya di mana? Di masjid, selesai. Dan sekarang bisa jadi masalahnya adalah konflik ini terjadi, ya akhirnya satu desa masjidnya telu. Sentralnya mana? Padahal sentral itu ya masjid itu sendiri. Yang ini dengan ukuran ini, Masya Allah. Jadi pertama memang kembali kepada keimanan yang disaksikan sendiri Rasulullah. Itu cukup sudah. Sekaligus kehidupannya sudah selalu mengarah kepada pahalanya Allah, ridho Allah. Ini belum kemudian betul-betul menegakkan wa aqamus sholat. Iqamatus sholat dan ini adalah jadi bagaimana sholat jamaah ditegakkan untuk masing-masing pasti memperhatikan sholat jamaah. Kalau sudah masuk masjid, Masya Allah, kekuatan roh datang dari Allah. Ya. Dari masjid itu dari dulu, jadi setiap saat ada malaikat yang pada. Yang punya malaikat, pasar, punya setan. Sehingga kemudian bayangkan kalau ke masjid, lepas daripada dia mulai melangkah itu sendiri ibadah. Kemudian masuk masjid, wa maftahli abwaba rahmati. Nah, ya. Masuk kemudian alhamdulillah menjalankan sholat, maklum keluar Allahumma nas'aluka min fadlik, rahmat akan dibuka, anugerah akan dibuka. Berarti urusannya dengan rezekinya. Oh, lancar ya. Wong njaluk yang pira iku? Berapa kali sehari? 5 kali. 5 kali. Jadi 5 kali. Wa maftahli abwaba rahmati. Pulang, Allahumma yas'aluka min fadlik. Di pengaruh doa itu yang diucapkan berapa kali? 5 kali menjadi rutinitas, kembali pada bitakriri yaksulut bitakriri yaksulut tanwir. Nah, belum masuk ke masjid, kemudian softnya diatur serapi mungkin. Itu jelas menjanjikan guyub lan ruku. Mudah. Jadi bisa kemudian menafikan sekat-sekat dan perselisihan hati hanya karena merapikan soft. Diatur serapi mungkin kayak Rasulullah mengatur mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Hilang semuanya sudah. Jadi namanya sekat-sekat hati yang ini hilang semua. Ini belum kemudian yang kaya, yang miskin, yang masuk di situ semua. Yang pintar, yang tidak, semuanya masuk di situ. Akhirnya kemudian menjadi katakan jamaah masjid itu sendiri untuk selanjutnya buatlah manajemen bagaimana jamaah terikat dengan masjid. Ini perlu per orang diwai KTP. Jadi anggota jamaah Masjid Taqwa. Kan sudah jadi satu. Kita saja sendiri sekarang yang tidak terkenal masjid aja, alhamdulillah bisa bikin jamaah.
Ini orang kampung sendiri. Pada akhirnya masjid itu akan sangat punya manfaat untuk apa? Desa itu sendiri. Di mana kumpul situ orang kayanya, semuanya begitu. Karena sudah terikat dengan KTP, KTJ ya. Sudah nanti berkaitan dengan wa'ataz zakat. Wa'ataz jadi bagaimana wa'ataz zakat? Makanya Madzhab Syafi'i menganjurkan zakat itu ora usah metu, cukup nuk kampungmu dhewe wae. Kan gitu Madzhab Syafi'i. Sudah, jangan kemana-mana. Kemudian diatur oleh masjid, manajemen diatur oleh masjid. Jadi manajemen itu cuma kantor tok ae, masjid itu manajemen. Nah. Ya, kemudian sudah jelas karena masjid pasti ada imam. Imam ini sebutlah dia sekaligus sebagai murabbi. Kan gitu. Karena tidak mungkin jadi imam nih tingkatannya adalah seorang kiai umpamanya. Lepas daripada imam ratib dari dulu ya. Wong gereja saja bisa membuat sistem namanya gereja itu ya, sana pendetanya itu ya. Yang sekaligus kemudian pendeta itu digaji oleh apa? Oleh gereja itu sendiri. Jadi imam ini, katakan imam ini adalah sentralnya ya. Dia berstatus sebagai murabbi. Maka dulu, jadi zaman dulu sebutlah sistem Rasulullah ngimami selama itu siapa? Rasulullah, nggak ada yang lain. Waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, ya imamnya siapa? Waktu Abu Bakar ya begitu tak. Itu saja. Jadi sudah ada udur baru. Jadi sebagai murabbi. Kalau sudah murabbi itu segala yang menentukan ukuran gerakan masjid itu untuk kepentingan umat di usulnya sendiri. Jadi kalau tidak mesti harus semuanya ngaji, kan cukup bisa ngaji setiap Jumatan. Materinya kemudian diatur sehingga orang itu sudah cukup ngaji waktu dengar Jumatan. Coba kalau semuanya sekarang satu bulan 4 kali berapa? Jumat pertama, kedua, ketiga, keempat, bab sabar. Itu sudah ngaji sudah itu. Nanti bab Jumat yang lain 1, 2, 3 bab syukur. Nanti cuma yang insya Allah 1 tahun sudah cukup sudah untuk kehidupan bermasyarakat Islam. Kau apa ya? Karena materinya apa? Nah, ini sekarang kan materinya dewi-dewi. Ojo-ojo kata kemarin bertentangan dengan sekarang. Sing bingung siapa? Ya. Subhanallah. Jadi untuk kekuatan guyub rukun sudah ada sarananya menjadi guyub rukun. Ini untuk menafikan sekat-sekat nama perselisihan. Kemudian murabbi juga sudah ada. Sekarang banyak kita gambar. Kemudian sekarang harus ada imam ratib. Kalau bukan kemudian satu murabbi ini sentralnya. Kemudian imam rawatib tunjuklah kita organisasi ada ketua umum ya, dan ada ketua ya, kan sudah imamnya, imam ratibnya adalah ketua 1, 2, 3, 4. Kan ketua berarti orang yang terpandang. Nah, imamnya apa? Pertama sholat maghrib ketua 1 bagian peribadatan. Imam Isya ketua 2 bagian sosial ya. Subuh bagian bagus itu. Ya. Jadi kekuatan rohiyah sudah terbangun sendirinya, kemudian kekuatan doa juga sudah terbangun sendirinya. Semuanya adalah bertumbuh kepada Allah lewat Baitullah, rumahnya Allah. Yang semuanya itu Allah di situ tempatnya sudah nggak ada yang lain sudah. Mau kemana kita?
Akhirnya wa atas zakat akhirnya muncul zis zakat infak sedekah untuk kesejahteraan masjid dan pengelolaan zis untuk masyarakat. Karena alhamdulillah masing-masing sudah punya KTP kan enak ya. Fulan punya anak 5 miskin, sing ngurusi siapa? Masjid. Perlu dibantu sekolahnya, sing ngurusi siapa? Masjid. Perlu kemudian dipondokkan untuk dikirim mana? Kan ini ukuran zakat itu ada Ibnu Sabil dah. Ibnu Sabil itu jadi termasuk mengirim orang ke pondok dari zakat itu kan masuk Ibnu Sabil. Dari situ semua. Ini belum kemudian umpamanya orang-orang yang lemah setiap Jumat ngono sudah mesti dapat apa? Pokoknya sedino seminggu iso mangan ngono ya. Itu Masya Allah. Namanya konsep yang perlu diaplikasikan, cuman ya ini di kapan seperti ini jadi istilah saya sebetulnya nggak usah nggak negara dewe-dewe ya. Nanti RT RW cuma pengumuman tok aja. Semuanya diatur dari masjid itu sendiri. Wa atas zakah sampai di mana jadi kita proyeksikan zakat itu sangat-sangat bermanfaat. Jadi kalau satu contoh ada mulai dicontohkan di Masjid Yogyakarta itu betul itu Jogokarian. Ternyata sekarang punya namanya sawah berapa hektar untuk kepentingan. Tapi ya jamaah ya itu dianggap jamaah. Ini belum di akhirat nanti. Karena jamaah masjid takwa nanti kalau ketira dewi. Ora usah jamaah Nurul Haram enggak usah. Ora usah jamaah haram, jamaah masjid takwa. Di akhirat dulu ya. Kan di sana kan berbondong-bondong apa bergolong-golong apa sendiri. Sudah. Sampai di situ gambarannya. Jadi wa atas zakah kekuatan sosial dibangun di masjid, kemudian untuk kepentingan masjid sendiri, termasuk kemudian karena sabilillah itu kemudian bagaimana menghidupi kepada murabbinya, menghidupi kepada imam-imamnya, sekaligus kepada kemudian kepentingan masyarakatnya dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Udah ada ono korban, mangan daging kabeh. Saiki pengen korban kabeh gak apa. Karena kesadaran sudah dibangun dari masjid itu sendiri. Walhasil barangkali kegiatan per tahun itu padat hanya dengan antara ibadah dan apa? Kegiatan sosial. Nah, ini kan begini ini bukan jauh loh, tapi kalau mau melaksanakan. Karena sekarang untuk ukuran atas zakah berarti sudah jelas yang kaya-kaya otomatis seluruh zakatnya, infaknya, sedekahnya diarahkan ke mana? Ke masjid dan dikelola oleh masjid. Akhirnya alhamdulillah punya klinik, punya rumah sakit. Akhirnya uangnya dikelola jadi hotel. Walah bang. Waduh. Karena wa atas zakah dan pengelolaannya. Walam yakhsha illallah. Berarti memang di masjid istilahnya disiapkan materi-materi orang untuk ngaji. Yang arahnya hanya untuk supaya takut kepada Allah. Ini katakan bidang kerohanian, bidang keilmuan masuk dalam walam yakhsha illallah. Begitu kan ya? Nah, begitu. Makanya Quran mengatakan fa'asa ulaika yakunu minah. Fa'asa harapan. Mereka ini yang 4 orang tadi itu termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Nek nglakoni. Nek orang lakoni ora iso ngono. Bahasanya tuh fa'asa ulaika ayakunu minal mutasyirin. Innama hanya akan memakmurkan masjid man amana billahi wal yaumil
akhir. Kemudian wa aqamas shalat. Kemudian wa ataz zakata. Wa lam yakhsha fa asa ulaika harapannya mereka ini minal muhtadin, orang yang dapat petunjuk demi untuk memakmurkan masjid, bergabung jadi satu. 4 komponen ini diterapkan dalam sebuah masjid untuk kepentingan masyarakat. Jadi dulu itu makanya masjid Rasulullah itu gitu. Semuanya kembali kepada kekuatan masjid. Ya mudah-mudahan ini bisa didengar oleh orang banyak ya. Namanya jadi sekian banyak hikmah yang luar biasa. Hanya ayat surat apa? At-Taubah berapa tadi? Ayat 18. Itu satu contoh kata takmir. Jadi kita tadi bahas masalah memakmurkan bumi, ini memakmurkan apa? Masjid. Jadi kaitannya bagaimana bumi juga ada kesejahteraan, tapi dikawal oleh masjid. Ini konsep ini perlu ditulis, kemudian barangkali siapa mau orang ada membaca dan bisa yang muka-muka ya tampil masjid. Ya mau saya iso mau apa kri? Umpamane ya. Dan sekarang mulai ada gerakan ke sana itu diantaranya termasuk di masjid yang kemarin saya datang di Masjid Cahyani Ati Malang. Itu memang ini kampungnya orang banyak yang kaya. Itu jadi setiap setelah sholat fardu ada makan. Enak itu. 5 kali. Jadi akhirnya ya mau ndak mau ya sholat ngono nggak mangan. Kalau di Nurul Iman Panduko kan cuma apa? Dhuwur tok. Yang datang itu para ojek-ojek menurut kabeh. Rame. Punya pegel-pegel ono mangan enak ya. Itu kan sudah namanya memberikan jadi masjid itu sebagai satu pusat sentral untuk satu gerakan. Artinya butuh gerakan saja kalau begitu. Jadi ini maknanya masjid dengan fungsinya. Kan Rasulullah sendiri berangkat dari masjid apa? Ke masjid. Isra juga dari masjid ke masjid. Dan ini hubungan satu sama muda itu masjid sampai disebut apa? Baitullah. Namanya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sedikit kita keluar dari pelajaran, tapi ada hubungan dengan masalah apa? Takmir ya, memakmurkan. Mudah-mudahan manfaat aja. Jadi kita tadi bicara masalah kemanfaatan secara finansial untuk kesejahteraan di bumi, kemudian yang dibangun dengan al-quwa al-madiyah. Sebenarnya ada al-quwa ar-ruhiyah. Ya. Jadi masya Allah, sesuatu kalau dimanage dengan baik memang ya akan, makanya apa-apa itu enak begitulah. Yang penting linear gitu ya. Kan biasanya begitu ya. Nah, kalau sudah linear itu kembali pada ahlinya. Udah ahlinya enak. Jadi ada yang manage ya. Yang jelas ahli dalam memanage itu harus ada. Kadang-kadang kalau bukan ahlinya terus garu-garu tambah yang garu iki. Satu contoh santri nggawe KPI ya mesti gak karu-karuan. Dene yang ngulang ya apa? Lha apa? Yang ngulang ya iki kurus KPI ya karu-karuan. Tapi kan KPI ya serangan apa? Sing linear ya. Ini tek. Sing kiai ini gawe wah ngarahno tok. Iki gak yo kiai yang ngurus KPI ya. Iku kacau ya. Iya. Lah terus apa? Yang ngulang ya iki.
Ya, tapi ya karena satu kebutuhan. Kan mesti kan ndak KPI ku urusan ora menulan mesti ngono duit wong sing ahli. Kalau ndak orang biasa-biasa saja lah. Karena dia apa? Memang urusnya betul-betul serius ya. Dan ngerti ilmunya. Jalan loh. Orang biasa, orang kiai apa? Hah? Subhanallah menulan nggawa wong 30 40. Nah dia sudah biasa lah. Sing iki gak ngono. Ya nyambi iki. Ya ora karu-karuan. Semua itu kembalikan pada ahlinya. Jadi ada konsep-konsep tertentu yang memang harus kita pelajari untuk gerakan-gerakan namanya memakmurkan itu seperti apa, itu semuanya sudah ada sebetulnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris. Kalau bukan ahlinya ya begitu sudah. Mesti kacau sudah. Jadi ada kata wa amaru wa aksaru bima ya amaru wa ada kata lagi innama ya'muru masajidallahi. Jadi saya hubungkan itu jadi mudah-mudahan manfaat. Kadang-kadang ngaji begini nih ya. Ngaji tidak tahu kalau nggak tahu-tahu ini yang harus kita bersihkan yang berhubungan dengan permasalahan aslinya apa. Alhasil jadi ada babu ihya'il mawad. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Masih subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.